Capek gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miska Ahmad Hanifah dengan NRP 50072411143. Perkenalkan nama saya Argianto Hadian Wahyu Tomo dengan NRP 50072411183. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai programming yang telah kita buat, cara untuk how to solve and how to make ya. Berarti gitu. Jadi programming yang kita buat ini adalah untuk menghitung eh, jarak pengereman dari suatu mobil, eh, yaitu pada programming ini kita akan mencari momen inersia dari mobilnya yang pertama. Lalu kita akan mencari juga eh apa namanya? Jaraknya. Sehabis jaraknya bukan jaraknya dulu, lalu kita akan mencari percepatannya yang dapat kita peroleh menggunakan fungsi kecepatan sebagai posisi. Setelah kita menggunakan itu, kita dapat mencari eh eh, kita dapat menentukan jaraknya. Oke. Mungkin untuk demonstrasinya bisa dijelaskan oleh Mas Argi. Baik, lanjutannya. Nah, di sini tuh kita ini lanjut kita akan buat ininya ya, figur untuk si grafiknya. Nah, di sini dari grafiknya ini ada waktu maksimum, waktu, kecepatan, lalu dan jaraknya ini. Dan di sini adalah rumus GLBB yang kita gunakan di sini untuk menampilkan si grafiknya. Lalu ada namanya plot-plotnya ini. Di sini tuh ada untuk nama dari kecepatan versus waktu, terus kecepatannya ini untuk di horizontal atau vertikalnya. Ini untuk Y berarti vertikal, lalu untuk X ini untuk horizontalnya seperti itu. Ini grid ini untuk ngerapiinnya gitu, penempatannya. Nah, lanjut ke prosesnya ini. Di sini kita ini tuh adalah di bagian kanvasnya. Di sini tuh ada input-input yang akan kita masukkan ke dalam tinker kita, ke dalam GUI kita. Nah, di sini tuh ada si lebar body, terus Argi, apa namanya panjang body, lebar, tinggi, terus jarak sumbu ke roda, terus kecepatan terus jaraknya. apa namanya torsi, kecepatan awal gitu, dan segala macam yang dibutuhkan gitu. Lalu ada inersia total juga. Nah, di sini, nah, di sini tuh nanti akan dihasilkan nanti ada I total, momen inersia total, percepatan negatif dan jarak pengereman. Nah, di sini itu merupakan fungsi dari hasilnya ya, codingannya. Nah, lanjut ke apa namanya penempatan kanvasnya, GW-nya. Nah, di sini tuh ada dari root dulu. Ini tinker maksudnya. Lalu root title sebagai judul dari si kanvasnya ini. Nah, lalu label ini untuk penama dan ini sebagai apa namanya entitasnya, patahan, torsi segala macam. Nah, kita lanjut ke entry-entrynya. Ini sebagai inputannya, sebagai kolom inputannya dari mulai body sampai dengan si torsinya itu. Nah, lalu ini masuk ke tinker buttonnya. Lalu ini untuk apa namanya untuk tombol-tombolnya dari mulai ini penamaan, komennya nanti dia akan memproses perhitungannya. Lalu grid, kolom, row, column span dan PD. Di sini tuh untuk istilahnya itu sebagai dimensinya lah gitu. Untuk penempatannya juga. Karena ada row dan column span dan pad-nya. Nah, hasilnya itu nanti akan muncul di bawahnya dengan ketentuan berikut seperti justify-nya nih left untuk warna foreground-nya biru, lalu row-nya itu len gitu. Nah, yang terakhir ini ada root main loop itu agar perhitungannya itu bisa ngulang lagi gitu. Jadi program tidak langsung selesai, jadi bisa dihitung untuk berulang kali untuk perhitungan yang lainnya juga. Berikut untuk hasil ininya ya, untuk hasil runningnya ya. Gigi, ini dulu apa namanya? Rumus-rumus awal yang programming Python-nya. Oke, baik. Oke, mungkin selanjutnya kita akan Atas membahas dulu berarti. ya, bagaimana kita bisa mendapatkan menggunakan rumusnya. Yang pertama ini kita mendefine dulu momen inersia totalnya. Karena mobil itu dia seperti balok persegi panjang, maksudnya balok ya, balok pada umumnya. Jadi kita menggunakan
rumus yaitu eh naikkan dikit Ki. Kita menggunakan rumus inersia body atau yang buat tubuh mobilnya itu sama dengan 1/12 masanya dikali sama dalam kurung lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Lalu kita mencari momen inersia rodanya yaitu I sama dengan M roda dikali sama radiusnya. Setelah itu karena mobil ada 4 rodanya, jadi kita kalikan 4 sehingga kita bisa mendapatkan momen inersianya. Nah, tak hanya itu kita juga menggunakan dalil subuh sejajar untuk eh, mencari inersia totalnya pada mobilnya. Setelah mencari inersia totalnya, kita dapat menggunakan rumus sigma M sama dengan I dikali A atau inersia dikali A. Inersia dikali A ini fungsinya untuk kita dapat mencari kecepatan percepatannya. Setelah kita menggunakan itu, kita menggunakan rumus GLBB, yang dimana jaraknya itu dapat kita tentukan menggunakan rumus minus V0 kuadrat per 2A. Dan dari situ kita dapat menentukan jarak pengeremannya. Oke, jadi pada programming ini kita ada 3 output, yaitu eh, momen inersia total dari mobil, dan yang kedua ada eh, percepatan anggular dari mobil, dan yang terakhir ada juga jarak dari pengeremannya itu sendiri. Oke. Mungkin untuk pendemonstrasian dapat ditampilkan oleh Mas Arigi. Jalan ya. Ya, jalan gitu. Nah, ini jadi di sini apa namanya ada berapa kolom nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kolom yang harus kita isi. Dari mulai massa bodi, lebar mobil, tinggi mobil, massa roda, jari-jari roda, jarak roda ke sumbu, dan kecepatan awal serta torsi total pengereman. Katakanlah secara umumnya ini itu adalah 1200 kilo atau 1,2 ton. Untuk lebar mobil katakanlah ada 3 meter, tinggi mobil 1,2. Nah, massa rodanya itu biasanya itu katakanlah 3 kilo. Jari-jari roda itu katakanlah 0,6. Ya, 0,5 aja. 0,5. Jarak roda ke sumbunya itu sama dengan 0,4. Kecepatan awal kita pakai 100 km itu sekitar 27 meter per second. Torsi total pengereman katakanlah 4.000 Newton meter. Kita hitung, maka nanti di sini eh, maka nanti di sini akan muncul momen inersia total, kecepatan negatif serta jarak pengereman, serta rumus yang tadi kita buat untuk grafik nanti akan dimunculkan di sampingnya sini. Jadi hitung itu sudah termasuk nilai kualitatif apa namanya kuantitatifnya juga serta visualisasi grafiknya. Dari mulai kecepatan versus waktu, lalu jarak versus waktunya juga. Seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari kami. Eh, Terima kasih atas perhatiannya, Bu Fika dan Pak Sutikno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.